official gua. Gimana? Hidup kalian sedang baik-baik aja? Hidup kalian lagi bahagia? Hidup kalian lagi sedih? Hidup kalian lagi susah? Atau bagaimana? Gua ada tips, gua ada wejangan-wejangan yang bisa bantu lo orang. Oke? Jadi gua memang baru hidup. Ya usia gue 34 tahun lah. Usia gue 34 tahun. Tapi ada beberapa hal yang mau gue share, mau gue ceritain ke lo orang, yang mudah-mudahan bisa membantu lo orang. Jadi gue itu ya bisa dibilang 2 tahun lah, 2 tahun belakangan ini menjadi bagian yang paling berat buat gue. Buat paling berat lah. Ekonomi, gue baru kena COVID, ya kan, ingin meningkatkan level hidup gue gitu ya kan, ingin mendapatkan yang lebih gitu ya kan. Selalu punya bukan punya angan-angan, tapi punya ambisi untuk menjadi lebih baik atau mendapatkan lebih gitu loh ya kan. Jadi masuk ke cerita pertama gue, yaitu kalau lu pengen sesuatu, ya let's say lu pengen sesuatu gitu ya kan, misalnya pengen beli barang, pengen jalan-jalan, pengen ke luar negeri, atau pengen apa lah, ini lebih ke wants ya. Jika lu pengen sesuatu, lakukanlah. Lu pengen jalan-jalan, go. Ambil cuti kalau lu kerja kantoran dan jalan-jalan. Jangan mikirin orang. Kalau lu pengen misalnya pengen beli barang, beli. Ya. Jadi jangan dipikirin mulu gitu loh. Karena yang ada lu kepikiran terus, akhirnya lu nggak fokus gitu loh. Yang kepikiran pengen beli ini, beli gitu loh ya kan. Soal duit jangan dipikirin. Kenapa gue bilang soal duit jangan dipikirin? Sekarang banyak cara ya, tapi tetap diatur gitu ya kan. Lu jangan pengen beli rumah 5 miliar tapi duit itu cuma 5 juta, bego namanya. Tapi jika itu masih dalam jangkauan finansial lu, beli, pergi, lakukan. Jangan dipendem-pendem, jangan dipikirin doang, tapi lakukan. Ya kan? Nanti ya soal duit, itu universe itu akan membantu. Gue udah dalam nih. Universe itu akan membantu, mempermudah jalan lu gitu loh. Gue nggak bilang tinggal membalikkan tangan gitu kalau lu nggak ada duit. Kalau lu nggak ada duit ya jangan bego, ya nggak usah pergi gitu loh. Tapi kalau lu memang lu mampu, lakukan, pergi atau beli, lakukan. Ya, jadi nggak usah dipendam-pendam. Lalu cerita yang kedua, jika lu ingin sukses, ya, lu ingin sukses berbisnis, sukses dalam pekerjaan, ya kan, sukses dalam percintaan, ya, berusahalah, give effort, do diligence, ya. Karena satu lagi, konsisten, ya kan, konsisten. Lakukan, misalnya lu dalam bisnis services misalnya, berikan konsisten dalam memberikan services yang memuaskan. Misalnya lu konten kreator, konsisten mengupload atau memposting konten, ya kan. Jadi jangan ogah-ogahan, ya kan. Gua udah pasti nggak berhasil nih, jadi ngepostnya ogah-ogahan, ya kan. Ngepostnya tidak terplanning, ya kan. Give effort, nanti universe-nya akan membantu. Percaya sama gua. Kita ini kesuksesan itu adalah hasil dari
perjalanan kita tuh sebelum, hasil dari usaha kita sebelumnya. Lu nggak bisa lu lakuin hari ini besok sukses, besok berhasil, nggak bisa. Orang itu harus mengalami, bukan harus mengalami, orang itu ada perjalanannya, step by step, gagal, jatuh bangkit, gagal jatuh bangkit. Orang yang sukses itu bukan dinilai dari berapa kali lu gagal, tapi berapa kali lu gagal dan lu berhasil bangkit kembali. Lu berhasil, misalnya nih, gue minggu ini gak sempet ngepost konten gitu lah ya, minggu ini gak, lu harus bangkit supaya minggu depan bisa ngepost konten. Sama kayak lu berdagang, lu berbisnis. Gue bulan ini penjualan gue jelek, bulan depan penjualan lu harus bagus, harus bangkit gitu loh. Lakukan itu, ulangi terus, konsistensi. Bangkit, gagal bangkit, gagal bangkit, gagal bangkit lagi. Jangan menyerah kan. Nanti niscayalah, percayalah, Tuhan itu pasti akan bantu gitu. Dalam ya. Tuhan itu pasti akan bantu. Tuhan itu melihat usaha kita. Universe itu, sekeliling kita itu akan melihat usaha kita yang kita put ke dalam pekerjaan kita. Itu akan melihat, oh ini orang konsisten, ini orang mau berlakukannya terus gitu ya kan. Jadi percayalah bahwa universe itu akan ngebantu. Entah itu teman, entah itu Tuhan, entah itu pasangan, mereka kan pasti akan ngebantu kita. Yang mungkin nggak instan ya, nggak, oh gue lakukan ini minggu besok udah pasti berhasil, enggak. Ya enggak gitu juga. Kalian harus sabar. Itu. Cerita selanjutnya, gue mau sharing juga buat kalian mengenai apa namanya, kalau lo orang sedang sedih, lo orang lagi jenuh, ya lagi sedih, lagi jenuh, lagi apa namanya ya, lagi nggak happy gitu ya kan. Carilah, atau lagi sedang punya masalah gitu ya kan, atau lagi punya masalah, carilah atau lakukanlah apa namanya, berdoa, meditasi, lalu cari penghiburan. Ini gue memang agak membingungkan ya buat lo orang ya. Tapi kalau lo orang lagi sedih, lagi apa, lagi ini, carilah penghiburan. Misalnya lo orang sedih, lagi bad mood segala macam. Kalau memang penghiburan lo orang adalah shopping, ya lakukan. Jangan berlama-lama pada kondisi negatif. Tadi sedih, bad mood, nggak happy, ya kan, jenuh. Jangan berlama-lama. Kenapa? Produk kalian nggak akan bisa perform dengan baik. Kalian tidak akan bisa bekerja dengan baik, gitu loh. Productivity kalian akan turun gitu loh. Jadi jangan lama-lama. Gue nggak bilang ya masa seseorang itu untuk bisa pulih itu memang berbeda-beda, tapi jangan lama-lama. Ingat ya, jangan lama-lama. Pesan gue cuma itu, jangan lama-lama. Kalau memang harus mencari penghiburan, carilah penghiburan. Gue bukan ngajarin jelek ya, tapi gue bukan ngajarin yang jelek, tapi kayak gini ceritanya. Kalau memang penghiburan lu adalah dugem, ya dugem. Kalau memang penghiburan lu adalah mabuk-mabukan. Tapi setelah selesai, kembalilah ke track kalian, kembalilah ke jalur produktivitas kalian gitu loh. Kembalilah ke jalur dimana kalian bisa produktif ya. Kalau memang itu mabuk-mabukan, shopping, jangan ngobat ya, jangan ngobat. Kalau memang itu mabuk-mabukan, shopping, pornografi, go ahead. Mau esek-esek, go ahead. Kalau menurut gua, gitu. Jadi jangan
cara orang untuk pulih itu beda-beda. Ada yang healing ya kan, healing, shopping ya kan, pergi keluar kota, mungkin cuti segala macem, atau beresin rumah segala macam, lakukan ya kan. Kalau kalian mampu, kalau kalian dalam kondisi mampu, lakukan. Ya kalau yang nggak mampu ya carilah penghiburan yang lebih terjangkau gitu. Jangan maksain diri juga, yang ada orang makin stres gitu loh. Kayak misalkan udah tahu duit budget untuk shopping cuma 1 juta, lo orang belanjanya 10 juta, ya gempor lah ya, karena orang makin stres gitu. Tapi carilah penghiburan yang memang orang sanggup gitu loh, orang mampu dan terjangkau gitu ya. Sebenarnya banyak kok ya kan, kayak gue ini penghiburannya bisa dibilang kalau lagi jenuh gitu ya healing. Cuman kalau lagi nggak bisa healing ya gue cari yang lain, olahraga ya kan. Cuti misalnya, udah cuti aja, gue nggak mau kerja, gue nggak mau mikirin kerjaan dulu misalnya gitu. Tapi pesan gue, jangan berlama-lama berkutat lu nggak happy, karena lo orang itu pada jalur negatif itu lo orang nggak produktif, nggak happy, jenuh, suntuk ya kan, bad mood gitu segala macam, sedih ya kan. Jangan berlama-lama, karena universe itu tidak akan membantu kalian. Dari tadi tuh gue ngomongin soal universe ya. Universe itu akan membantu kalian. Yes, betul banget. Itu betul banget. Jadi memang gue itu cukup strict dengan keuangan gue, financial management gue tuh gue cukup strict gitu loh. Kalau misalkan gue itu ya namanya juga hidup ya. Kadang kita bulanan itu bisa surplus, kadang bisa defisit, kadang sampai pengeluaran kita tuh 2-3 kali gaji kita bisa gitu. Entah ada maintenance, ada berobat segala macam, bisa aja. Gue cukup strict dan tiap kali gue tiap kali ini sering banget terulang gitu. Tiap kali gue defisit, artinya pengeluaran gue lebih besar daripada pemasukan gue itu bete. Gue tuh suntuk langsung diajak kemana-mana nggak mau ya kan, langsung kayak berhemat gitu, langsung kayak gitu berhemat gitu loh, berhemat gitu. Tapi gue gue tuh nggak berhenti untuk berusaha. Yang pasti gue berdoa, gue sembahyang, gue Buddha, jadi gue berdoa, gue sembahyang, gue minta bantuan, minta dikuatkan, minta diberikan kekuatan gitu loh, supaya gue nggak menyerah gitu ya kan. Lalu gue jalan-jalan ke mall gitu, ataupun gue pergi makan gitu ya kan. Tapi gue mencoba untuk produktivitas gue tuh tetap gue jaga gitu loh ya kan, dengan gue melakukan konsisten, tetap berusaha ya. Poinnya adalah tetap berusaha, tetap give effort gitu loh. Universe akan membantu. Tiba-tiba ada aja, boleh kayak misalnya bilang ini alhamdulillah atau lumayan lah, bersyukurlah gitu ya kan, karena gue dikasih rezeki 2 kali gaji gitu ya kan, 2 kali gaji gitu kan, dikasih rezeki ada komisi karena dari project gue sama sampingan gue ada gitu loh ya kan. Ada yang tiba-tiba pokoknya universe itu pasti akan membantu. Tiba-tiba PLN gue kelebihan bayar bulan lalu, bisa, itu nggak bener-bener nggak kepikiran sama gue bayar PLN tuh tiap bulan, bayar rajin, maksudnya jangan sampai gue nggak bayar telat bayar lah karena denda segala macem. Tiba-tiba pak, bapak bulan lalu kelebihan bayar nih, kita potong yang bulan ini. Gue nggak pikiran sama sekali. Itu yang gue maksud, universe will help you. Universe will help you, trust me. Oke. Tapi kalau lu nggak kasih effort, lu nggak berusaha, boro-boro mau dibantuin. Boro-boro, orang nggak ngelihat lu, Tuhan nggak ngelihat lu berusaha. Jadi ya lu nggak akan dibantu gitu. Lu apa cuma modal doa doang? Enggak juga gitu loh. Cuma modal hahaha, cuman pelangap longo gitu. Lu berharap akan ada yang bantu? Enggak. Do something. Be produktif gitu loh. Hasilkan sesuatu, entah itu karya, entah itu kayak misalkan penjualan lu jelek, ya lakukan. Lu kalau memang misalnya nih bisnis lu revenue-nya nggak indah gitu, nggak bagus gitu, yuk mulai sales door to door. Kalau memang harus door to door, lakukan digital marketing, lakukan sesuatu yang memang belum dilakukan gitu loh.
Hanya orang bodoh, hanya orang dongo gitu, hanya orang dungu yang mengharapkan hasil yang lebih. Tapi effort yang dilakukan ya begitu-begitu aja, nggak bisa gitu loh. Ingat, universe akan membantu kamu kalau universe akan membantu lu kalau lu mau berusaha, mau tekun. Ya. Sekali lagi gue tekankan, universe nggak akan ngebantu lu kalau lu cuma pelangap longo doang. Official gua.